ada kata-kata pertama, knows the way, artinya lebih tahu duluan daripada orang biasa. Kalau orang biasa, pelangap-pelongok kayak pemerintahan sekarang ini, ya, gitu, ya, pelangap-pelongok. Nah, kalau Anda, apa yang membedakan kita dengan yang bukan pemimpin? Pemimpin itu mengerti duluan, tahu duluan, dan kemudian bisa membuat planning, perencanaan kita mau seperti apa ke depan. Itu namanya tahu duluan. Ngerti ya? Tahu duluan. Nah, kalau udah tahu, maka Anda dengan komunitas Anda menunjukkan itu loh jalan yang akan kita capai. Ya, jalannya ini, tujuannya itu yang akan kita capai. Jadi visi misinya kelihatan. Bangsa ini mau kemana, atau komunitas Anda mau kemana dalam 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan, Anda harus sudah tahu. Kalau Anda nggak tahu, ya jangan jadi pemimpin gitu. Baru tunjukkan kepada komunitas itu, dan mari, itulah jalannya. Dan yang terakhir, goes the way. Mari kita bergandeng tangan, jalan bersama-sama, susah senang, ya kan, bahagia, menderita, kita bersama. Itulah pemimpin, saudara-saudara. Ya, paham ya? Jadi itulah pemimpin. Nah, kalau ini enggak, nunjukkan jalan enggak, tahu juga kagak, kayak dibaca komik. Jadi tiba-tiba bangun tidur, bikin IKN. Ibu kota mau dipindahin, itu geser aja susah apalagi pindah. Jadi UMJ harus memastikan bahwa ibu kota negara tidak boleh berpindah kemanapun. Ini ribuan profesor mendadak bodoh di era Jokowi, saudara-saudara. Dokter-dokter mendadak bodoh di era Jokowi, saudara. Padahal mereka pintar-pintar. Anda korban. Ada 2 korban. Korban pertama cilaka, mati. Korban kedua sadar, melawan. Anda yang mana, saudara? Nomor 1 atau nomor 2? Anda adalah korban yang sadar dan melawan, betul? Teman-teman, sebagai pembuka, generasi muda adalah calon penerus bangsa. Banyak orang yang mengatakan demikian. Hari ini, teman-teman sebagai mahasiswa menyandang gelar mahasiswa, teman-teman harus mampu merepresentasikan gagasan anak muda. Anak muda seperti apa? Anak muda penuh gagasan, anak muda yang berinovasi. Oleh karena itu, sambut salam saya, hidup mahasiswa. Mewakilkan segenap rasa dan cinta, hidup rakyat Indonesia. Buat kalian perempuan yang hebat, kalian adalah calon ibu, calon orang-orang yang melahirkan penerus dan pemimpin bangsa di masa depan nanti. Hidup perempuan yang baik. Baik, teman-teman, sebentar lagi kita akan menyaksikan terkait dengan talkshow yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita. Narasumber yang hadir nantinya akan berbicara soal terkait dengan pergerakan mahasiswa. Beliau adalah seorang aktivis lulusan Institut Bandung, tapi nggak sampai lulus. Teman-teman kuliah 4 tahun. Beliau kuliah di ITB cuma 3 tahun, karena sisanya di penjara Soeharto. Ada yang mau di penjara? Nah, beliau di penjara. Jadi tahun 86 beliau kuliah tapi nggak sampai lulus. Beliau meneruskan masanya di dalam lapas Sukamiskin. Dari lapas Sukamiskin, beliau pindah ke Nusa Kambangan. Ada yang tahu lapas Nusa Kambangan? Nah, itu tempat lahirnya beliau dulu. Jadi setelah itu beliau meneruskan kuliahnya di UNAS pada tahun 93 dan menyelesaikannya S2 di Universitas Indonesia. Beliau banyak bergerak di dalam bidang pergerakan, di dalam aktivis, di dalam pergerakan apapun itu. Terakhir beliau pun dipenjara tahun 2019 di era Jokowi pada saat penyampaian Undang-Undang Omnibus Law. Tanpa berlama-lama, kita sambut narasumber kita, Bung Jumhur Hidayat.
selamat datang Bung Jumur. Selamat tepuk tangan teman-teman semuanya. Siap. Bung Jumur selamat datang di kampus pergerakan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau alumni Lapas 16. Terakhir kemarin beliau menerima Mabes. Ya Bu ya. Selalu. Oke. Teman-teman, hari ini kita telah sama-sama menyaksikan era di mana yang serba praktis dan serba cepat. Namun sangat disayangkan banyak di antara kita yang masih tidak ingin peka terkait dengan kondisi sosial kita pada hari ini. Padahal teman-teman sebagai agent of change harus mampu menjadi agen perubahan untuk perubahan skala apapun. Bahkan ada 5 fungsi, satu di antaranya adalah social control. Teman-teman harus mampu mengendalikan situasi pada hari ini. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Bung Jumur Hidayat, selaku aktivis, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Bung Jumur, selamat datang Bu. Bung Jumur, tadi kita sudah berbicara banyak soal pergerakan di Indonesia. Satu di antaranya hasil dari pergerakan ada yang tahu? Teman-teman merasa nggak? Teman-teman adalah bagian dari salah satu kekuatan people power. Sadar atau tidak negara kita hanya sedang sehat atau sedang sakit? Sedang sakit. Apa yang harus bisa kita lakukan? Bergerak, berdampak, berperan. Kita jangan mau diam. Oleh karena itu nanti kita akan berbicara banyak terkait dengan pergerakan apa saja yang harus kita lakukan sebagai anak muda. Tantangan demi tantangan harus kita jawab sebagai mahasiswa. Bung Jumur, pertanyaan saya gini Bu, sederhana. Apa yang membedakan pergerakan kita pada hari ini di zaman mungkin Bung Jumur aktivis dari tahun 89, zaman Orde Baru, dengan pergerakan kita mahasiswa di saat ini yaitu generasi Z, generasi yang sifatnya serba praktis, serba sifat. Apa yang membedakan pergerakan tersebut kira-kira? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan moderator dan Tuan Presiden mahasiswa. Oke. Yang membedakan mahasiswa di zaman Orde Baru lebih terkonsolidasi, lebih nekat, lebih berani. Karena mungkin belum banyak mall, belum ada gadget, ya, belum bisa melampiaskan segala bentuk kemarahan lewat medsos. Jadi semuanya diungkapkan ketika turun ke jalan. Ancamannya ya pasti lebih berat karena itu kan rezim militer ya. Tapi kalau ditanya yang membedakan antara sekarang dengan sana itu justru aneh. Era reformasi itu mendobrak pemerintahan anti demokrasi. Yang serba nggak boleh berkumpul lebih dari 5 orang, harus lapor, nggak boleh bikin badan eksekutif mahasiswa, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Akhirnya kita lawan dan ada reformasi. Tujuannya supaya setelah ada kebebasan dalam politik, maka akan hadir keadilan. Karena keadilan tidak lagi definisinya dikuasai oleh satu kekuatan, yaitu pemerintah doang. Keadilan harus bisa disuarakan oleh semua orang. Nah, kalau menyuarakan tidak boleh, ya tidak bisa menyuarakan apa-apa, kan begitu. Maka adalah reformasi. Nah, tapi era reformasi itu berjalan indah sampai 2014. Setelah 2014 ada rezim Joko Widodo. Rezim Joko Widodo ini rezim yang secara demokrasi ingin mengembalikan ke zaman Orde Baru. Jadi banyak sekali orang gara-gara nge-tweet ditangkap gitu kan. Kemudian keadilan ekonominya berantakan juga. Jadi ini memang anomali. Kita betul-betul, mohon maaf, 10 tahun ini malah petaka lah begitu. Termasuk untuk kalian. Kalian tahu yang penganggur sekarang Gen Z berapa? Menurut data BPS, usia 15 sampai 24 tahun
hampir 10 juta dalam keadaan need. Need itu not in education, employment, and training. Jadi tidak dalam pendidikan, tidak dalam pekerjaan, dan tidak dalam lembaga pelatihan. Which is itu artinya adalah dalam keadaan menganggur. Hampir 10 juta orang. Tepatnya 9,89 juta Gen Z menganggur. Nah, tapi Gen Z itu kalau kita lihat di berita-berita itu dipuji-puji. Gen Z itu hebat, Gen Z itu mandiri, Gen Z itu independen. Dan kalau itu pernyataan resmi negara, maka itu cara negara lepas tangan untuk tidak mengurus kalian. Ya, maka negara yang memuji-muji Gen Z sambil dia tidak bekerja, bagaimana Gen Z bisa jelas memperoleh pekerjaan dan pendapatan ketika dia lulus dan selesai, maka puja-puji itu adalah karena dia akan membohongi kalian, karena dia tidak mampu mempersiapkan lapangan pekerjaan untuk kalian. Itulah yang disebut dengan kejahatan penguasa kepada kaum Gen Z. Dan kaum Gen Z-nya slow-slow aja gitu. Tapi saya mau mengapresiasi tanggal 22 Agustus kemarin ada titik balik, ya, di mana seharusnya demokrasi akan diberangus habis-habisan dan melahirkan satu dinastinya Jokowi yang membebaskan anaknya untuk maju lagi dan sebagainya. Tapi gara-gara gerakan mahasiswa tanggal 12 Agustus, termasuk ini presiden mahasiswa Pak Wildan yang pidato gagah dan teman-teman semua yang ada di BEM ini, maka 12 Agustus ada kebenaran buat demokrasi yang pertama kali. Oke, maju ya. Teruskan jejak kakak-kakak kalian ini, teruskan. Ya. Jadi kenapa harus diteruskan? Ya karena kita ingin menyelamatkan bangsa ini. Yang bisa menyelamatkan bangsa ini jangan menyerahkan pada orang lain. Anda tahu, Anda mengerti, dan Anda pemimpin dalam konteks 285 juta penduduk Indonesia. Karena mahasiswa itu sedikit jumlahnya. Memimpin di lingkungan, memimpin di masyarakat, memimpin di kampus, memimpin di komunitas. Ini kan, Anda setuju ya? Kalau Anda pemimpin, setuju ya? Kalian saudara-saudara pemimpin, setuju ya? Ya, pemimpin. Tahu artinya pemimpin ya? Ah, saya ingat nih. Saya ingat zaman dulu. Ikuti saya ya. Who is the leader? Ikutin. The leader is the one who knows the way, shows the way, and goes the way. Who is the leader? The leader is the one who knows the way, shows the way, and goes the way. Nah, ada kata-kata pertama, knows the way, artinya lebih tahu duluan daripada orang biasa. Kalau orang biasa, pelangap-pelongok kayak pemerintahan sekarang ini, ya, gitu, ya, pelangap-pelongok. Nah, kalau Anda, apa yang membedakan kita dengan yang bukan pemimpin? Pemimpin itu mengerti duluan, tahu duluan, dan kemudian bisa membuat planning, perencanaan kita mau seperti apa ke depan. Itu namanya tahu duluan. Ngerti ya? Tahu duluan. Nah, kalau udah tahu, maka Anda dengan komunitas Anda menunjukkan itu loh jalan yang akan kita capai. Ya, jalannya ini, tujuannya itu yang akan kita capai. Jadi visi misinya kelihatan. Bangsa ini mau kemana, atau komunitas Anda mau kemana dalam 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan, Anda harus sudah tahu. Kalau Anda nggak tahu, ya jangan jadi pemimpin gitu. Baru tunjukkan kepada komunitas
itu, dan mari itulah jalannya. Dan yang terakhir, goes the way. Mari kita bergandeng tangan, jalan bersama-sama, susah senang, ya kan, bahagia menderita, kita bersama. Itulah pemimpin, saudara-saudara, ya, paham ya? Jadi itulah pemimpin. Nah kalau ini enggak nunjukkan jalan, enggak tahu juga kagak, kayak dibaca komik, yang dibaca komik. Gimana kita mengurus bangsa nggak baca buku? Siapa itu? Anda tahu lah, nggak usah saya sebut, capek lidah saya sayang untuk menyebut nama-nama itu, terlalu mahal lidah saya untuk menyebut nama itu. Paham ya? Serius, saya terlalu mahal lidah saya untuk menyebut nama-nama itu. Jadi tiba-tiba bangun tidur bikin IKN. Ada kali IKN, bikin IKN, gila bikin IKN. Ibu kota mau dipindahin, itu geser aja susah, apalagi pindah. Jadi UMJ harus memastikan bahwa ibu kota negara tidak boleh berpindah kemanapun. Ya, kalau mau geser-geser dikit bolehlah ke daerah Jonggol atau Sentul atau Ciputat, ini bolehlah, ya kan? Yang ada tanah-tanah luas bolehlah. Itu di Malaysia juga begitu. Ini pindah ke sono, ya kan? Udah nggak masuk akal karena nggak ada perencanaan. Dan yang nggak ada perencanaan itu hampir semua kebijakan yang dilakukan oleh rezim ini tanpa perencanaan yang matang atau tanpa perencanaan. Nah ini buat Anda, buat kalian semua. Nah hal-hal seperti itu kan harus di challenge, dan mahasiswa lah yang harus men-challenge itu. Mengharapkan di luar mahasiswa untuk men-challenge, ternyata nggak mampu. Tiba-tiba banyak profesor mendadak bodoh. Tahu kan ada film Mendadak Dangdut? Pernah nonton nggak film Mendadak Dangdut? Pernah nggak? Ini ribuan profesor mendadak bodoh di era Jokowi, saudara-saudara. Dokter-dokter mendadak bodoh di era Jokowi, saudara-saudara. Padahal mereka pintar-pintar. Jadi sudahlah. Anda tahu Indonesia negara agraris ya? Tahu? Anda tahu Indonesia negara agraris? Anda tahu banyak sarjana pertanian yang dilahirkan di Republik ini? Tahu? Karena pertanian. Makin banyak sarjana pertanian, makin banyak doktor pertanian, profesor bidang pertanian, makin hancur lebur pertanian kita, saudara. Ada fakultas teknik di sini? Fakultas teknik ada? Sipil, elektro, arsitek, mesin, di mana sini? Di mana-mana ada, di kampus-kampus lain. Makin banyak sarjana teknik, makin banyak dokter teknik, makin banyak profesor keteknikan, makin hancur industri kita, saudara-saudara. Anda tahu siapa yang salah? Siapa? Yang salah bukan dokter, profesor teknik, bukan dokter, profesor pertanian, ya, bukan dokter atau profesor, bukan mereka yang salah. Karena mereka tidak bisa bekerja dalam kapasitasnya. Ngerti? Jadi kapasitas kecerdasannya itu dia tidak bisa kerja. Karena negara ini tidak membiarkan mereka untuk bekerja. Akhirnya banyak orang-orang itu pergi ke luar negeri dengan gaji besar-besar dan sebagainya. Apakah dia anti nasionalis? Tidak. Di sini dia mati. Dia dokter, profesor, dagang bakso. Dagang bakso hanya bisa memenuhi kehidupannya. Begitu dia pergi ke Jepang, dia pergi ke Eropa, dia pergi ke Jepang, gajinya ribuan dolar, anak buahnya orang bule semua. Banyak orang yang bisa seperti itu. Karena di sini dia tidak bekerja dalam kapasitasnya karena negara ini. Yang salah siapa?
pemimpin-pemimpin bangsa ini, saudara. Ya. Anda korban. Ada 2 korban. Korban pertama cilaka, mati. Korban kedua sadar, melawan. Anda yang mana, saudara? Nomor 1 atau nomor 2? Anda adalah korban yang sadar dan melawan, betul? Hidup mahasiswa. Jadi buruh susah. Buruh itu susah. Gajinya jauh di bawah ASEAN ini, kita rendah sekali di ASEAN. Bahkan ya, waktu Bung Karno pidato 94 tahun yang lalu, dia bilang begini, kira-kira betapa menderitanya kaum buruh Indonesia. Gajinya hanya 45 sen sehari. 45 sen sehari. Yang perempuan 42 sen. Dulu diskriminasi. Harga beras saat itu per kilo 7 sen. Jadi dia bisa beli 6,3 kilogram beras, ya, upah per hari. Oke, setuju ya? Setuju. Jadi satu hari bisa beli 6,3 kilogram beras, upahnya satu hari. Sekarang gaji di Pulau Jawa ini rata-rata di Pulau Jawa itu 2 juta. Selain di Jabodetabek lah, itu 2 juta. Kalau 2 juta dibagi 30 hari berapa? Ya? Berapa? Katakanlah biar enak deh, 2,4 juta deh. Dibagi 30 hari berapa? 80.000. Oke? Setuju ya? 80.000 satu hari. Harga beras sekarang berapa per kilo? Tahu nggak? Berapa? 15-16 ribu per kilo ya, bukan per liter, per kilo ya, per kilo. Kalau per kilo 15 ribu ya, 5 kilogram berapa? 75 ribu. 6 kilogram berapa? 6 kali 1.500, 90 ribu. Jadi dibanding zaman kolonial Belanda dulu, gaji buruh kita lebih rendah dibandingkan zaman kolonial hari ini. Dulu mampu membeli 6,3 kilogram beras, sekarang hanya bisa membeli kira-kira 5 kilogram beras. Anda masih mau menyatakan diri merdeka seperti ini, tapi ditutupi, wah, Gen Z hebat, ini hebat, sehingga Anda ini paling pinter lah untuk apa namanya, menghipnotis paling pinter. Tapi kalau Anda bisa dihipnotis, ya Anda sama gobloknya gitu loh. Ya, nggak ada bedanya Anda sama rakyat biasa. Paham ya? Apa kalian mampu dihipnotis oleh kekuasaan yang zalim? Apa Anda bisa? Apa Anda berani keluar dari hipnotis itu? Kira-kira itu sudah. Gen Z menderita, buruh menderita, petani menderita. Pendapatan petani mayoritas hanya 5,23 juta. Itu sama dengan di bawah garis kemiskinan. Jadi saya ingin katakan, buruh menderita, anak muda menderita, petani menderita. Semua ini kita hidup dalam suasana yang susah. Dan itu ada datanya semua. Karena itu marilah kita saudara berjuang bersama di bawah payung penderitaan rakyat merdeka. Billahi fisal haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumhur Hidayah, tokoh kesayangan istana. Bu, kali ini sudah berbicara banyak terkait dengan pergerakan. Hari ini sama-sama kita rasakan bahwa bahan pokok, bahan pangan semuanya naik, tapi tidak diimbangi dengan upah minimum yang naik juga. Artinya ada ketimpangan ekonomi yang terjadi di era Jokowi. Siapa yang bisa? Pemerintah. Siapa yang salah? Pemerintah. Siapa yang salah? Siapa yang buruk? Rezim Jokowi Dodo. Sepakat?
Maka hari ini lewat panggung ini kita pastikan teman-teman menjadi bagian dari perlawanan terhadap rezim hari ini. Semangat! Jangan diam, jangan takut, kita lawan sama-sama. Nelson Mandela mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata utama yang mampu untuk merubah dunia. Maka kita pastikan lewat pendidikan kita kuatkan, maka kita akan rubah dunia untuk yang lebih baik lagi. Teman-teman, sebelum saya tutup, saya persilakan untuk satu orang perempuan dan satu orang laki-laki untuk bertanya seputar terkait dengan materi yang disampaikan. Yang mau boleh angkat tangan berdiri, sebutkan nama fakultas. Satu cowok, satu perempuan. Oke, dari Mas yang di sebelah kiri saya, boleh tangan. Teman-teman panitia, boleh dikasih mikrofonnya? Oke, siap. Silakan diperkenalkan namanya siapa, dari fakultas apa pertanyaannya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Fabian Fajar dari Fakultas Fisik Prodi Ilmu Komunikasi. Bung, saya mau bertanya, ini kan di era Gen Z ini kan banyak Gen Z ini yang kurang peka terhadap politik. Contohnya kemarin saat peringatan darurat, banyak Gen Z yang masih abai akan hal ini, dan juga banyak juga Gen Z yang merasa bahwa politik itu nggak mencakup kehidupan sehari-hari mereka. Pertanyaan saya, bagaimana gitu untuk menyadarkan dan juga bisa menarik mereka agar mereka itu bisa lebih melek politik untuk sehari-hari, bahwa politik itu penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak dulu. Tapi teman-teman kita, pertanyaannya sederhana. Bagaimana politik itu mampu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari berdasarkan pengalaman dan kejadian sebelum-sebelumnya? Silakan berjumpa. Ya, Anda jangan mengharapkan semua orang menjadi paling sama kepemimpinannya gitu. Dan nggak mungkin juga. Ya memang sekedar mengerti dan mau bergabung dalam sebuah gerakan itu sudah cukup sebetulnya. Nah, tugas pemimpin mahasiswa ini, Anda nanti di sini pasti ada yang jadi pemimpin mahasiswa. Jadi di senat atau di mana tuh di himpunan ada ya, himpunan ya, ada himpunan, ada ini, pasti ada. Nah, orang-orang yang jadi pemimpin itu, ini di pengalaman saya, itu jangan outward looking dalam gerakan, tapi inward looking ke dalam kampus. Jadi jangan, mohon maaf nih, BEM se-Indonesia kumpul, kami akan demo besar-besaran, wah kami akan demo gitu kan. Begitu demo, yang demo cuma 700 orang. Karena yang datang perwakilan. Ada 20-30 BEM, satu BEM ngirim 10 orang, 20 orang gitu. 30 BEM cuma 600 orang. Karena itu outward looking, Anda cuma ngelihat jaringan. Tapi lupa menggarap ke masa internal. Kalau pemimpin-pemimpin UMJ ini, pemimpin mahasiswanya inward looking ke dalam dan berkonsolidasi ke dalam, menjelaskan tentang pentingnya bagaimana, bukan berpolitik dalam pengertian kekuasaan ya, gerakan moral, bagaimana meluruskan pemerintah, siapapun pemerintahnya yang ngaco gitu ya, maka itu banyak yang teman-teman sadar. Nah ini kan enggak, mereka lebih senang kalau jadi presiden BEM atau eksekutif BEM, mereka main keluar, lupa ngurus ke dalam. Nah mudah-mudahan Pak Wildan dan teman-teman nanti tidak semata-mata lihat keluar, tapi lihat ke dalam. Begitu melihat keadaan di luar brengsek, yuk kita turun dari berapa? 15.000 UMJ, barangkali 10.000 bisa turun ke jalan. Itu baru dahsyat, saudara-saudara. Ya, itu baru dahsyat. Kalau sudah UMJ aja 10.000 turun ke jalan, udah selesai itu. Ya, jadi sebetulnya kalau itu in blocking, jadi bikinlah kaderisasi, training-training, pelatihan-pelatihan. Ah itu mau demo tuh, udah bener tuh. Latihan demo ya. Bagus.
Nah, nanti kita sama-sama ya, kita bersama ini nanti kita keluar dan sampaikan semua orang yang keluar. Siap. Oke, satu lagi. Satu lagi tadi yang mau nanya. Boleh. Mana perempuan? Karena mungkin yang cukup juga, tadi Mana? mungkin pertanyaan dari saudara-saudara. Cukup ya? Oke. Cukup tadi ya? Oke. Ada cukup? Cukup. Oke. Ya, teman-teman, karena kita mengingat efisiensi waktu tadi kami sudah bilang 2 pertanyaan, tapi karena memang sudah ada agenda selanjutnya, cukup 1 pertanyaan. Izinkan saya menyimpulkan terkait dengan pandangan kita hari ini bahwa tadi disampaikan banyak di antara kita ini yang sudah mengalami sikap skeptis dan apatis gitu, khususnya anak muda dan generasi Z. Ya tadi sampaikan memang salah menyebut, kita nggak bisa satu pikiran, kita juga nggak mampu untuk satu jalan terus. Tapi seenggaknya kita pun jangan pernah cuek terhadap sikap politik kita. Teman-teman harus sadar akan hal itu. Karena politik tidak sekedar hanya berbicara di depan panggung atau berbicara soal Jokowi atau SBY dan sebagainya. Politik adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan kalian. Maka percayalah kalau kita punya sikap, maka kita pastikan negara kita akan terus sama-sama kita bangun kawan-kawan. Demikian presiden ini akan kita sampai ke KFC atau kita tutup atau seperti apa kira-kira. Cukup kita sedikit foto bersama. Langsung ke KFC aja. Oh? Oke, sudah ada isinya. Teman-teman, saya Muhammad Maheswari Akbar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Bila kita bilang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada MC.